Tes, tes. Hai, di video kali ini gue akan bahas lebih lanjut tentang time frame. Oke, gue bahas lebih lanjut dan gue review ulang ya. Oke, jadi yang mau gue sampein di sini adalah kalau time frame MN itu artinya waktu yang dibutuhkan untuk bikin satu candlestick itu adalah 1 bulan. Kenapa butuh 1 bulan? Nah, karena lu pakai open chartnya pakai time frame MN. Kalau lu pakai M1 berarti lu chartnya itu ya butuh waktu bikin candlesticknya adalah 1 menit. Oke, bukan 1 bulan. Nah, jadi secara logika beda time frame berarti beda juga lama pembentukan candlesticknya. Paham? Nah, kalau udah paham, oke, gue akan lanjutin faedahnya lo ngerti time frame tuh apa sih, terus kenapa time frame itu variasinya ada banyak, ada yang dari menit, ada yang sampai bulanan. Nah, jadi di sini kita samain dulu logikanya ya. Dimana logikanya tuh yang pertama, ya, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat suatu candlestick, artinya semakin kuat pula energi yang dimiliki oleh si candlestick. Oke, itu logika pertama. Kalau lo bingung dengan logika ini, coba lo mikir deh. Lo mau nebang pohon pakai kapak nih ya. Semakin lo lama ngasahnya, semakin tajam itu kapaknya. Dan semakin cepat pula potensi si kapak untuk menebang itu pohon. Iya kan? Nah, gue lanjut nih ke logika yang kedua. M1, M5, M15, H1 adalah lower time frame. Oke? Atau kita anggap sebagai time frame lemah. Atau kita anggap sebagai dia akan membentuk namanya minor trend. Oke, kenapa lemah? Yang karena logika yang pertama. Kalau lo bingung, gue bacain ulang ya. Logika pertama adalah semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat suatu candlestick, artinya semakin kuat pula energi yang dimiliki oleh si candlestick. Dikarenakan M1, M5, M15, H1, pembuatan candlesticknya membutuhkan waktu yang kurang lama atau cepat, berarti dia itu kekuatannya sedikit atau kita anggap sebagai lemah. Nah, jadi saran gue nih, jangan pernah lu trading atau mengambil keputusan trading dengan dasar lower time frame. Kenapa? Ya, logika yang pertama, gue bacain ulang logika yang pertama. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat suatu candlestick, artinya semakin kuat pula energi yang dimiliki suatu candlestick tersebut. Oke, nah gue lanjut nih ke logika yang ketiga. Logika ketiga itu adalah candle time frame H4 sampai MN. H4 tuh H4, D1, W1, weekly ya, MN atau monthly adalah higher time frame atau kita anggap sebagai time frame kuat. Di time frame ini akan membuat yang namanya major trend. Nah, kenapa kuat? Kita balik lagi ke logika yang pertama. Logika yang pertama, gue bacain ulang ya. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat suatu candlestick, artinya semakin kuat pula energi yang dimiliki oleh si candlestick. Nah, di sini kita diperbolehkan untuk mengambil keputusan trading dengan dasar analisa dengan higher time frame. Jadi, gue ulangi nih, di time frame H4 sampai MN, lu boleh ngambil analisa dan mengambil keputusan dasarnya berdasarkan time frame tersebut. Kenapa? Karena logika yang pertama. Nah, gue gak usah lanjutin lah, lu udah hafal kan gue ngomong apa. Oke? Nah, gue tujuannya tuh ngomong berkali-kali, biar apa sih? Nah, biar pas di lapangan, lu tidak melakukan kesalahan-kesalahan konyol atau yang bodoh. Ya, mending lu repot gue bawelin di sekarang daripada lu rugi nanti pas di lapangan. Gue gak mau hal itu terjadi. Hal-hal konyol kayak gitu doang, lu salah. Oke? Nah, jadi meskipun lo bisa mengambil keputusan berdasarkan analisa higher time frame, lo itu tetap harus berpikir kritis ya. Analisa dulu, ini signal tradingnya dari time frame mana? Higher time frame kan ada banyak. Ada H4, D1, weekly, monthly. Nah, ini dari mana dulu? Karena ingat, jika signal lo ketemu ada 2 signal yang berbeda, misalnya nih, ada signal D1 bilang naik, sedangkan monthly bilang turun. D1 adalah day ya, day itu hari ya. Jadi signal harian itu bilang naik, sedangkan signal bulanan itu bilangnya turun. Ya, di waktu yang bersamaan tuh signalnya muncul. Ya kalau kayak gitu,
ingat kalimat gue, follow the trend, jangan lawan trend. Ya kalau major trendnya turun, ya monthly kan turun, monthly kan lebih gede kekuatannya daripada D1. Berarti ya lu mengambil posisi yang turun, atau itu sell namanya. Jangan ngikutin yang D1, karena AG tidak membuat trading lo berhasil. Oke? Nah, jadi kalau kondisinya seperti itu, lo harus berpikir kritis. Ya kalau D1-nya naik, MN-nya turun, ya lo ikutin MN-nya aja. Intinya adalah, yang mau gue sampai di sini adalah H4 sampai time frame MN itu adalah major trend. Dia yang akan bikin major trend. Oke? Nah, ini emang agak berat. So, di next part gue akan bahas lebih lanjut. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah!